Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Pemuda Konsulat yang kami muliakan, marilah kita pada kesempatan yang baik ini berusaha meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan rasa syukur, meningkatkan rasa sabar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya, jamaah sekalian, tercatat sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Jamaah yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang materi kewajiban bersyukur. Pada Jumat yang lalu kita semua sudah mengetahui orang beriman itu selayaknya menjadikan Allah sebagai orientasi hidup. Jadi hidup kita persembahkan kepada Allah 24 jam kita, idealnya kita jadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah. Duduk kita ibadah, berdiri kita ibadah. Kita rutin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Melakukan apapun kita disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita sudah punya orientasi seperti itu, pasti yang kita lakukan berujung Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang ketika melakukan sesuatu itu dilakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, orientasinya itu Allah, dia pasti akan mengucapkan kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita melakukan sesuatu motivasinya itu Allah, nanti pasti akan berujung Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak akan kecewa kita itu, jemaah yang kami muliakan. Kita percaya bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gitu. Kalau ada orang yang pengasih, orang yang penyayang, kalau kita punya pemimpin pengasih terus penyayang, itu kita pasti ketika ditanya, Bapak ini bagaimana acara kita? Terserah panjenengan mawon. Itu kalau kita punya pemimpin yang pengasih dan penyayang, kita pasti pasrah sama pemimpin itu. Apapun yang dilakukannya kita ikut. Nah, kita itu mengucapkan Bismillah itu minimal sehari 17 kali. Pas sholat 17 kali minimal. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang ya Allah. Harusnya kita yakin pengaturan Allah itu pasti yang terbaik. Kalau sudah begitu kita akan mudah sekali bersyukur. Kalau kita sudah meyakini Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, seluruh pengaturannya itu berlandaskan kasih dan sayangnya Allah, maka kita yakin apapun takdir Allah pasti lebih baik daripada keinginan kita. Jemaah yang kami muliakan, kita setiap sholat pun
minimal 17 kali baca alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan terima kasih milikmu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang mencipta, Engkaulah Tuhan yang mengatur, Engkaulah Tuhan yang menguasai seluruh alam. Jangan sampai kita memuji kepada Allah ini tanpa ada feel, tanpa ada hati. Jadi kita harus latihan ketika mengucapkan zikir-zikir itu berdasarkan pemahaman. Dalam hadis dikatakan oleh Nabi Muhammad, siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, dia tidak mungkin mensyukuri yang banyak. Jadi kita dilatih oleh Nabi dengan hadis ini, belajarlah mensyukuri yang sedikit. Misalnya putra panjenengan manggil jenengan atau manggil kita semua ayah, itu nikmat mboten? Nikmat. Ya Allah, anakku manggil ayah. Banyak anak manggil ayahnya itu ngoko, langsung nama ayahnya. Bahkan ada anak itu manggil ayahnya dengan panggilan babi. Ada juga ayah karena jauh dari anaknya, bertahun-tahun berpisah, itu tidak pernah mendengar panggilan ayah. Jadi panggilan ayah itu nikmat atau tidak? Nikmat. Makanya sering-sering kita itu melakukan pembicaraan rahasia dengan Allah. Setelah anak kita manggil ayah, di dalam hati kita mengatakan, ya Allah terima kasih, anakku manggil ayah. Istri kita manggil, mas makan dulu. Dalam hati kita bicara kepada Allah, ya Allah terima kasih. Istriku menghormatiku, menghargaiku, manggil mas. Banyak perempuan itu manggil suaminya itu dikoko. Kadang dipanggil dengan panggilan kasar. Macam-macam. Panggilan apa itu? Nah, itu jadi harus mensyukuri yang sedikit. Jangan sampai kita tidak mensyukuri yang sedikit. Tadi siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, dia tidak mungkin mensyukuri yang banyak. Kemudian dilanjutkan sama Nabi Muhammad, siapa yang tidak mensyukuri manusia, dia tidak mungkin mensyukuri Allah. Jadi kita latihan mengucapkan terima kasih. Istri habis memasak makanan untuk kita, terima kasih sudah dimasakkan. Kadang-kadang kita itu mudah berterima kasih kepada orang lain, tapi kepada orang yang sehari-hari ngurusi kita 24 jam, ngurusi kita dan ngurusi keluarga kita, itu kita sering lupa berterima kasih. Ini kan aneh. Terima kasih kepada yang jauh, tapi susah berterima kasih kepada yang dekat. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, tidak mungkin bisa mensyukuri yang banyak. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, tidak mungkin bisa mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang kami muliakan, Nabi Muhammad melatih supaya kita mudah bersyukur. Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau engkau lihat ke atas, engkau akan mudah mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kita lihat aja rumah orang yang lebih besar dari rumah kita, kita akan meremehkan rumah kita. Padahal rumah kita itu idaman orang-orang yang tidak punya rumah. Kita melihat orang yang mobilnya lebih bagus dari mobil kita, kendaraannya lebih bagus dari kendaraan kita, kita akan meremehkan kendaraan kita. Bahkan kita bisa meremehkan nikmat yang primer, seperti nikmat hidup, nikmat bisa bernafas, nikmat sehat, itu kita remehkan gara-gara nikmat yang levelnya itu level 7, level 8, level 9, berupa harta, jabatan, dan lain sebagainya. Itu nikmat yang levelnya rendah. Tapi gara-gara kita melihat ke atas, kita merendahkan nikmat Allah yang utama. Maka Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, kalau engkau melihat ada orang yang mengunggulimu di dalam harta dan mengunggulimu di dalam fisik, maka lihatlah orang yang ada di bawahmu. Lihatlah orang yang
lebih rendah darimu kenikmatannya. Kita bisa berjalan, lihat orang yang tidak bisa berjalan. Kita bersama istri, lihatlah orang kaya yang berpisah sama istrinya bertahun-tahun. Jadi melihat ke bawah, itu kita mudah bersyukur. Bila perlu kita sampai mencapai level hamad. Hamad itu apa? Dalam hadis Nabi mengatakan, sebaik-baik hamba pada hari kiamat adalah hamad. Hamad itu terus-menerus berterima kasih dan memuji Allah. Pimpinan Qatar itu namanya Syekh Hamad. Hamad itu artinya tadi terus-menerus memuji kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Dalam hadis yang lain diterangkan Hamad itu memuji dan berterima kasih kepada Allah saat senang ataupun saat susah. Memuji dan berterima kasih kepada Allah di dalam segala kondisi. Karena semua kondisi itu membawa kebaikan kepada kita. Kalau kita paham, kalau kita bisa mengetahui, tetapi sering kita tidak mengetahui kecuali beberapa waktu kemudian, atau kecuali nanti kita di akhirat baru paham. Oh ternyata ujian itu baiknya ini. Itu baru tahu kemudian. Atau kalau tidak tahu di dunia kita, nanti di akhirat baru tahu. Makanya ada Allah berfirman kepada malaikat dalam hadis qudsi. Malaikatku, sudahkah engkau mewafatkan anak dari hambaku? Sudah ya Allah. Sudahkah engkau mengambil buah hatinya? Maksudnya anaknya. Sudah ya Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, apa yang dia ucapkan, wahai malaikatku? Hambamu itu ketika anaknya wafat mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Dan hambamu memujimu. Jadi setelah innalillah itu memuji Allah. Memuji Allah di semua kondisi. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, malaikatku buatkan untuk hambaku rumah di surga dan beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Ini kita jangan sampai menjadi orang yang bebal sehingga tidak bisa merasakan kasih sayang Allah, sehingga mengeluh saja. Ada orang yang dicaci oleh Al-Quran, yaitu kanut. Innal insana li rabbihi lakanut. Kanut itu orang yang ingat musibah-musibah tok, tapi tidak ingat banyak nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Kanut itu orang yang dipikirannya itu musibah-musibah tok, sampai melupakan kenikmatan-kenikmatan Allah yang tidak bisa dihitung saking banyaknya. Ini semoga kita semuanya Allah jadikan hamba yang bersyukur, karena dengan bersyukur itu nikmat Allah pasti Allah tambah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Marilah kita semua berdoa supaya kita semuanya Allah jadikan orang yang bersyukur, orang yang terus-menerus bersyukur. Allah jadikan orang yang bahagia dunia akhirat. Kita semua Allah jadikan orang-orang yang pintar, bersyukur, merasakan terus kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan serta anak-anak yang menjadi penenteram hati, pasangan serta anak-anak yang membahagiakan dunia akhirat kami, pasangan serta anak-anak yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah, pasangan serta anak-anak yang menghilangkan lelah, menghilangkan gelisah kami. Dan jadikanlah kami ya Allah teladan-teladan bagi sekeliling kami, khususnya bagi keluarga kami. Jadikanlah kami panutan bagi sekeliling kami, khususnya bagi keluarga kami. Jadikanlah kami cahaya bagi sekeliling kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami mendolimi diri kami. Kami menyia-nyiakan kesehatan, kesempatan, waktu yang Engkau berikan kepada kami. Jika Engkau tidak membimbing kami, jika Engkau tidak menuntun kami, ya Allah, tentulah kami akan terus menjadi orang-orang yang lalai. Kami akan terus menjadi orang-orang yang lupa. Ya Allah, perbaiki kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki masyarakat kami, perbaiki pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berkahi kami, berkahi masyarakat kami, berkahi pemimpin-pemimpin kami. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.